Inilah Candi Gayatri. Candi Gayatri atau yang juga dikenal dengan nama Candi Boyolangu adalah salah satu candi peninggalan Majapahit. Candi Gayatri berada di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Candi Gayatri ditemukan pertama kali pada tahun 1914 dalam kondisi tertimbun tanah. Setelah dilakukan penggalian, candi ini ditemukan sudah dalam kondisi hancur seperti yang terlihat sekarang. Sesuai dengan angka tahun pada sejumlah batu yang ditemukan, Candi Gayatri diduga dibangun tidak dalam satu waktu, namun selama beberapa tahun secara bertahap. Di antara angka tahun yang ditemukan pada batu di area Candi Gayatri ini adalah angka 1289 Saka atau tahun 1367 Masehi dan angka 1291 Saka atau tahun 1369 Masehi. Selain itu, pada salah satu batu umpak juga terdapat kronogram yang terpahat angka 1281 Saka hingga 1311 Saka. Di dalam kawasan Candi Gayatri terdapat 3 bagian bangunan. 2 bangunan diduga merupakan Candi Perwara yang berada di sisi utara dan selatan. Sedangkan di bagian tengah adalah Candi Induk atau candi utamanya. Candi Induk pada Candi Gayatri ini memiliki ukuran 11,40 x 11,40 meter persegi. Di bagian tengah candi terdapat arca yang berukuran besar yang dimanifestasikan sebagai arca Gayatri, arca wanita dari Ratu Sri Rajapatni, istri dari pendiri Raja Majapahit, ibu dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan nenek dari Raja Hayam Wuruk. Tinggi arca ini adalah 1,2 meter, lebar 1,68 meter, dan tebal 1,40 meter. Bentuk arca ini menggambarkan perwujudan Dhyani Buddha Wairochana dengan duduk di atas Padmasana atau singgasana yang berhias daun teratai. Sedangkan sikap tangan arca ini adalah Dharma Cakra Mudra atau mengajar. Badan arca dan Padmasana pada arca ini tertata halus dengan gaya Majapahit. Namun sayangnya bagian kepala arcanya telah hilang. Seperti halnya Candi Induk, 2 Candi Perwara di sisi selatan dan utara kondisinya juga sudah hancur. Dilihat dari puingnya yang tersisa, kedua Candi Perwara ini diduga memiliki ukuran panjang dan lebar 5,80 meter. Di bagian Candi Perwara sebelah selatan terdapat arca Nandi, arca Dwarapala, dan arca Mahisasura Nandini yang kondisinya juga sudah hancur. Demikian juga pada Candi Perwara di sebelah utara terdapat 2 patung yoni yang disangga oleh kepala naga, arca Ganesha, dan sebuah patung Jaladwara yang sekarang tidak bisa kita lihat wujudnya. Bentuk Candi Perwara di sisi utara Candi Induk ini kini hanya tinggal salah satu sisi kakinya saja yang berhiaskan motif tapak dara. Selain arca, di atas Candi Induk juga ditemukan 7 buah batu umpak yang berukuran sangat besar. Dilihat dari besarnya batu umpak ini, maka dapat diduga bahwa dulu juga ada bangunan dari bahan organik yang sangat megah yang menaungi Candi Gayatri.
Berdasarkan keterangan dalam kitab Negara Kertagama, Candi Gayatri yang memiliki nama asli Pratnya-Paramita Puri adalah tempat pendarmaan bagi abu jenazah Ratu Majapahit atau istri dari Raden Wijaya, Gayatri. Semasa hidupnya, Gayatri yang juga putri dari Raja Singasari yang terakhir, yaitu Raja Kertanagara ini juga dikenal sebagai pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit yang bergelar Raja Padmi. Sehingga setelah meninggal dunia, Gayatri didarmakan sebagai Dhyani Buddha Wairochana. Dalam kitab Negara Kertagama Pupuh II diuraikan bahwa Putri Gayatri alias Raja Padmi setelah berusia lanjut menjadi wikuni atau biksuni dan mangkat pada tahun 1350 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama juga diuraikan bahwa upacara srada terhadap Putri Gayatri dilakukan pada tahun 1362 Masehi atau 12 tahun setelah kematiannya. Dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 19 diberitakan bahwa jenazah Putri Raja Padmi dicandikan di Kamal Pandak, candi makamnya di Boyolangu yang disebut Pratnya-Paramita Puri. Baik tanah maupun arca di candi ini diberkati oleh pendeta Janyana Widi. Untuk diketahui, Pratnya-Paramita adalah merupakan salah satu aspek seorang bodhisattva yang disebut paramita. Secara harfiah, arti Pratnya-Paramita adalah kesempurnaan dalam kebijaksanaan yang merupakan salah satu dari 6 atau 10 sifat dasar manusia. Istilah Dewi Pratnya-Paramita merujuk pada personifikasi atau perwujudan konsep kebijaksanaan sempurna, yakni Dewi Kebijaksanaan dalam aliran Buddha Mahayana. Berdasarkan prasasti Penanggungan yang berangka tahun 1296 Masehi dan prasasti Kertarajasa yang berangka tahun 1305 Masehi, sosok Gayatri dipuji-puji sebagai putri bungsu Raja Kertanagara yang sangat cantik. Sehingga tak heran di antara para istrinya, Putri Gayatri menjadi yang paling dikasihi oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Alasan dipilihnya daerah Boyolangu sebagai tempat pendarmaan abu jenazah Putri Gayatri karena pada masa Majapahit, kawasan Boyolangu dianggap sebagai tanah suci yang disakralkan. Sehingga tak heran jika setiap bulan Bhadrapada banyak pembesar dari Kerajaan Majapahit yang melakukan ziarah atau nyekar ke tempat-tempat suci di daerah ini. Siapa pada masa kapan? Ini dulunya itu ya pinjam tanah dibongkar oleh masyarakat. Lalu ada 3 berwarna, ada 3 blok. Yang induknya di tengah itu, jadi di tengah itu ada arcanya. Jadi kan arca Gayatri itu di tengah itu. Jadi Gayatri itu di anak Kertanegara, jadi permaisuri Raja Majapahit yang pertama Raden Wijaya. Masa hidupnya Gayatri di Trawulan atau di Mojokerto.
Suwarto. Lalu bapak abunya dibawa ke sini, mampir ke Candi Sanggahan lalu didamakan di Boyolali. Masa pembuatan, masa apa itu? Masa pembongkaran itu tahun 1914. Zaman Belanda ya? Iya, masa Belanda. Jadi diketemukan di masyarakat sekitar itu tahun 1914. Dan arca itu sebetulnya dulu kan belum ada. Sebagai pengganti foto. Dulu ada pemahatan itu, arca itu. Yang memahat adalah cucu Gayatri atau Raja yang buruk. Masa pembuatan tahun 1359 sampai 1389. Jadi selama 30 tahun pembuatan arca. Kalau candi ini diketemukan tahun 1914. Posisinya gundukan tanahnya tinggi, Pak? Tinggi sekali. Tertimbunnya oleh bencana alam atau ditimbun? Ya dulu-dulunya tidak tahu apa tertimbunnya bencana alam bagaimana. Itu oleh masyarakat sudah dibongkar ada 3 perwara itu. Kenapa Pak dipilih tempat pendarmaannya di sini? Ya di situ tidak tahu saya apa dulunya itu di sini Amanita Biksu Wanita Buddha. Masa hidupnya di sini lalu pesan besok kalau saya sudah wafat harus ditemakan di Boyolali atau di Gunung Agung. Kenapa tempat sini yang dipilih? Iya gitu. Kenapa di sini dulunya itu apa tempat sucinya beliau apa bagaimana saya tidak ada sejarah dari situ. Sejak ditemukan sudah kondisi rusak seperti ini? Iya ini? Sudah rusak, kepalanya sudah tidak ada, tangannya sudah potong. Selain itu ada nggak Pak arca yang hilang? Tidak ada, walaupun tidak ada dulunya itu yang kecil-kecil itu diamankan di museum daerah sebelum ada kehilangan kemana masuk. Seperti Joko Widodo itu hilang, di Lamongan itu hilang. Sebelum ada kehilangan di sini diamankan di museum daerah situ. Seperti Dayang-Dayang Abal Parwati, Lape Aca, Lembuan Dini, dan Wapalan di sini. Dari sini ya? Di sini, kalau di sana ada naga ya ada. Dibawa ke museum ini? Museum. Sering Pak ada yang berkunjung ke sini Pak? Sering sekali. Dari ada, kalangan apa biasanya? Ya dari orang Hindu, dari orang mancanegara sebelum ada corona itu banyak sekali orang mancanegara ke situ. Orang Buddha juga? Iya Buddha, ya Hindu. Hindu kan sebetulnya Buddha. Kata negara itu Buddha dikawin dengan Hindu, Raja Majapahit dinamakan jadi Buddha. Apa yang biasanya dilakukan pengunjung di sini? Ya di sini ya ritual atau wisata itu orang hidup beragama itu sering gitu kan.